Judulnya apa, Cok? Ini. Iya itu. Panjang bener, Cok, anjir. Ya udah buruk lah, buruk buruk buruk. Biar gercep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan berbagai teknik peramalan, permintaan, termasuk teknik kuantitatif, kualitatif, dan campuran dalam perencanaan SDM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Syafri Rijal. Yang kedua ada Nur Arif Rajai, ada Steve Ebenezer Karundeng, ada Rizky Bayudi, dan Ferry Irawan. Oke, yang pertama ada teknik kuantitatif. Teknik peramalan permintaan dalam konteks teknik kuantitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan data historis atau numerik untuk memprediksi tingkat permintaan masa depan. Teknik ini bergantung pada analisis statistik dan matematika untuk menghasilkan perkiraan yang akurat. Teknik peramalan pengakuan yang menggunakan analisis kuantitatif. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana. Yang kedua ada metode eksponensial smoothing. Ketiga, metode dekomposisi waktu. Keempat, regresi linier. Kelima, metode time series. Dan yang terakhir, metode neutral network. Kelebihan menggunakan analisis kuantitatif. Yang pertama, objektivitas, akurasi, automatisasi, fleksibilitas, manajemen stok yang efisien, peramalan musiman yang lebih baik, kemampuan untuk menangani data besar, analisis sensitivitas, dan histori perbandingan dan evaluasi. Next. Kekurangan teknik kuantitatif. Kekurangan teknik kuantitatif dalam perencanaan sumber daya manusia melibatkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu keterbatasan dalam pengukuran kualitas SDM, kontes yang sulit diukur, kurangnya fleksibilitas, dan kualitas data yang buruk, potensial kesalahan interpretas, tidak memperhitungkan dinamika interpersonal. Penting untuk mengakui bahwa teknik kuantitatif memiliki manfaat dalam analisis SDM, utamanya dalam pemantauan data dasar seperti absensi gaji dan jumlah karyawan. Namun, perencanaan yang efektif seringkali memanfaatkan pendekatan gabungan yang teknik kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan dinamika sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada teknik kualitatif. Teknik kualitatif dalam perencanaan sumber daya manusia melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersifat deskriptif dan non-numerik dan tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk memahami aspek-aspek yang berkualitas, konteks sosial, dan motivasi individu dalam organisasi. Keuntungannya, dalam perencanaan SDM, teknik ini mempunyai kemampuan untuk menangani nuansa dan konteks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Ini membantu manajer SDM untuk lebih memahami aspek manusia, budaya, dan dinamika organisasi interpersonal di teknik kualitatif. Teknik ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi organisasi dan rekomendasi yang lebih sesuai dengan situasi unik di setiap organisasi. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Arif Rajai. Baik, Ferry Irawan. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan teknik kualitatif. Setidaknya itu mudah dimengerti, yang dimana sifat metode peramalan yang tidak terlalu rumit ataupun tidak memerlukan pengetahuan statistik dan matematika yang mendalam. Selanjutnya itu selain mudah dimengerti ada itu fungsinya itu fleksibel. Next. Lalu ada bagaimana sih mengatasi perubahan yang sangat drastis. Itu teknik yang digunakan dalam situasi ini di mana ada perubahan besar dalam lingkungan atau pasar.
teknik kualitatif dapat lebih efektif dalam mengantisipasi perubahan tersebut tanpa mengandalkan data historis sebelumnya. Selanjutnya ada subjektif. Subjektif itu merujuk pada fakta bahwa di mana peramalan dibuat didasarkan dengan penilaian, wawasan, atau pengetahuan subjektif individu ataupun kelompok tanpa mengandalkan data numerik atau statistik yang kuat. Selanjutnya, itu tidak memanfaatkan data historis, yang dimana penggunaan teknik kualitatif tanpa data historis membutuhkan penilaian yang cermat dan pengumpulan wawasan yang prospektif kuat individu yang terlibat dalam proses peramalan. Selanjutnya itu akan ada tidak akuratnya data pada teknik kualitatif. Banyak sekali ditemukan kekurangan data yang empiris yang menyebabkan teknik kualitatif sering terjadi tidak akurat. Selanjutnya itu kesulitan dalam hasil, yang dimana hasil teknik kualitatif sulit untuk diukur atau dievaluasi secara objektif sehingga sulit untuk memperbaiki atau meningkatkan model peramalan. Selain sulit untuk mengukur hasil, itu akan juga ada biaya waktu sumber daya, yang dimana pada peramalan kualitatif dapat memakan waktu dan sumber daya yang sangat signifikan karena memperlibatkan proses konsultasi, wawancara, dan analisis subjektif yang mendalam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Steve Eben, Heiser Karundeng, silakan. Baik, selanjutnya ada teknik campuran, yaitu penggabungan antara teknik kuantitatif dan kualitatif. Teknik campuran dapat digunakan untuk menguji keakuratan ramalan. Jika kedua metode menghasilkan perkiraan yang sama, maka perencanaan akan lebih yakin terhadap hasilnya. Namun jika satu metode memberikan hasil yang sangat berbeda dengan metode lainnya, maka perlu untuk mencoba memahami di mana perbedaan asumsi yang menyebabkan perbedaan dalam perkiraan tersebut. Lalu ada kelebihan dan kekurangan teknik campuran. Untuk kelebihannya yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensi tentang masalah yang sedang diteliti. Lalu dapat memberikan gambaran data yang lebih lengkap dan memberikan perkiraan yang lebih akurat tentang masalah yang sedang diteliti. Lalu ada kekurangannya, yaitu peneliti mungkin memiliki preferensi terhadap satu metode daripada yang lain, yang dapat mengarah pada kepentingan pribadi dalam penelitian. Lalu dengan menggabungkan metode yang berbeda, maka dapat menjadi rumit dan memakan waktu yang lama. Untuk kesimpulannya, kelebihan dan kekurangan teknik kuantitatif dalam perencanaan sumber daya manusia. Kelebihan teknik kuantitatif: objektivitas, akurasi, otomatisasi, fleksibilitas, manajemen stok yang lebih efisien, peramalan musiman yang lebih baik, kemampuan untuk menangani data besar, analisis sensitivitas, histori, perbandingan, dan evaluasi. Selanjutnya, kekurangan teknik kuantitatif: keterbatasan dalam pengukuran kualitas SDM, kesulitan mengukur konteks, kurangnya fleksibilitas dalam situasi tanpa data, ketidakmampuan untuk memanfaatkan data historis, keakuratan yang tergantung pada penilaian manusia sehingga dapat menjadi subjektif. Teknik kualitatif memiliki keunggulan dalam kemudahan penggunaan, fleksibilitas dalam situasi tanpa kemampuan mengatasi perubahan drastis data historis, dan kurangnya akurasi dalam peramalan campuran yang menggabungkan kuantitatif dan kualitatif komprehensif dan perkiraan yang lebih akurat, tetapi akan menjadi rumit dan memakan waktu. Keberhasilannya tergantung bagaimana metode digabungkan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.